Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kifari dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, di sini saya akan membahas pada mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia, yaitu dengan judul Tafsir Mahmud Yunus yang karyanya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim. Ya, yang pertama adalah profil tentang Mahmud Yunus ya. Mahmud Yunus ini adalah seorang ulama, pendidik, dan juga tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Dan beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam modern dan juga penulis tafsir Al-Quran yang berbahasa Indonesia. Nah, ini beliau biografi beliau, yang mana beliau lahir di Sumatera Barat pada 1899 dan wafat pada tahun 1982. Dan fokus beliau yaitu pada pendidikan Islam, tafsir, dan bahasa Arab. Dan karya terkenalnya yang sedang kita bahas yaitu Tafsir Quran Karim. Apa itu tafsir Mahmud Yunus? Nah, tafsir Mahmud Yunus yaitu tafsir karya Mahmud Yunus dikenal dengan nama Tafsir Quran Karim. Nah, tafsir ini ditulis dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh masyarakat umum, terutama para pelajar dan juga santri di Indonesia tentunya. Nah, di sini ada beberapa poin nih. Jadi 3 poin ini adalah 3 poin penting daripada tafsir Mahmud Yunus ya, yang nanti tujuannya ada di slide berikutnya. Jadi tujuan utamanya atau tujuan penulisan tafsir Quran Karim yang dikarya oleh Mahmud Yunus ini mempunyai 3 tujuan, yaitu mendekatkan Al-Quran kepada umat Islam di Indonesia tentunya. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman praktis yang bukan hanya teoritis. Lalu yang ketiga, menyesuaikan tafsir dengan konteks kehidupan masyarakat di Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, ada beberapa karakteristik daripada tafsir Mahmud Yunus ini. Yang pertama yaitu bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami. Jadi tafsir ini tidak menggunakan bahasa yang rumit seperti kitab klasik Arab, tapi langsung memakai bahasa Indonesia yang jelas. Nah, jadi sangat cocok sekali untuk pemula belajar tafsir atau pelajar serta mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu tafsir yang ringkas tapi padat. Nah, penjelasannya tidak terlalu panjang, langsung ke inti maknanya. Tidak banyak perdebatan panjang antara ulama, lebih fokus ke makna umum gitu. Jadi contohnya itu seperti di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi di sini ciri khas ringkas tafsir Mahmud Yunus yaitu puasa diwajibkan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi untuk bentuk pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, ini contoh daripada tafsir Mahmud Yunus. Beliau langsung menjelaskan secara ringkas dan padat seperti itu. Jadi di sini Mahmud Yunus memiliki corak tafsir ya. Corak tafsir beliau yaitu corak adabi ijtimai, yaitu sosial kemasyarakatan. Tafsir ini banyak mengaitkan ayat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Contoh ayat tentang keadilan dikaitkan dengan kehidupan sosial, atau ayat tentang ibadah dijelaskan
manfaatnya dalam kehidupan nyata, sebagaimana contohnya itu yang ditafsir Muhammad Yunus, yaitu Al-Quran Karim, di surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di sini Muhammad Yunus menjelaskan salat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sarana pembinaan akhlak yang berdampak langsung pada kehidupan sosial pribadi. Begitu seperti kata Muhammad Yunus dalam tafsirnya. Dan beliau menghindari yang namanya perdebatan khilafiyah. Jadi Muhammad Yunus tidak terlalu menampilkan perbedaan pendapat ulama secara detail, ya. Tujuannya agar pembaca tidak bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Jadi fokus pada pemahaman intinya langsung, seperti itu. Jadi beliau ini mempunyai sumber-sumber kitab gitu. Nah, sumber kitabnya itu walaupun sederhana, tafsir Al-Quran Karim ini, ya, tafsir ini tetap merujuk pada ulama-ulama besar seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, namun disederhanakan dalam bahasa Indonesia karena fokus beliau pada pendidikan. Beliau juga seorang pendidik. Tafsir ini banyak juga digunakan di sekolah Islam, terus pesantren, dan juga kampus. Jadi di sini adalah kelebihan tafsir Muhammad Yunus, yang mana yang pertama mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat umum di Indonesia. Yang kedua, kenapa mudah dipahami? Yaitu bahasa Indonesianya yang sangat-sangat jelas. Dan juga yang ketiga, praktis dan tidak bertele-tele. Dan sangat-sangat otomatis, sangat relevan dengan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Lalu, kekurangan tafsir Muhammad Yunus, yang pertama, kurang mendalam untuk kajian akademik lebih tinggi. Yang kedua, tidak banyak membahas perbedaan pendapat ulama. Lalu yang ketiga, minim analisis bahasa seperti nahwu, shorof, dan balaghah, seperti itu. Jadi kesimpulan daripada tafsir Muhammad Yunus, yaitu Al-Quran Al-Karim, yang pertama, tafsir Muhammad Yunus ini cocok untuk pemula dan juga fokusnya pada pemahaman praktis gitu. Jadi gampang dipahami sama masyarakat umum, nggak langsung bertele-tele seperti yang tadi sudah dicontohkan, ya. Lalu berperan besar dalam pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini ada dokumentasi atau kitab tafsirnya, ya, tafsir Muhammad Yunus. Nah, ini tidak ada contoh penulisannya, tafsir di berbagai media sudah dicari, hanya cover-covernya saja. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Ma asabati hasanatin faminallah wa ma asabani sayyiatin faminni. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.